Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, jadi di video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang sifat bakhil atau kikir. Materi ini adalah terusan dari materi yang kemarin. Nah, kemarin itu materinya tentang pemurah dan dermawan. Nah, jadi sebelum lanjut kita masuk ke materi, jadi anak-anak harus membuka LKS pada halaman ke-49. Nah, anak-anak membuka LKS pada halaman 49. Nah, himbauan bagi anak-anak jangan di-skip videonya. Karena apa? Karena agar tidak tertinggal materi yang akan Bapak sampaikan, seperti itu. Nah, jadi pada materi ini juga masih membahas tentang Al-Quran ayat 1 sampai ayat 11, tetapi di pembahasan ini hanya terdapat di ayat ke-8. Nah, ayat ke-8 yang berbunyi wa amma man bakhila wastaghna fakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yu'ni anhu maluhu idza taradda. Nah, jadi yang kita bahas ayat 8 sampai ayat 11. Nah, yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan harta yang tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke hadis yang menerangkan ayat yang menerangkan bakhil atau kikir. Jadi hadis ini diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taqudul man fa inna dulman dulumatun yaumal qiyamah wa taqu syuha fa inna suha aslaka man kana qablakum hamaluhum ala an syafaqu dima'ahum wa tahalu maharrimahum. Yang artinya, jadi diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhilah atau takutilah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian dan mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Nah, seperti itu. Jadi penjelasannya ayat tersebut. Mari kita masuk dalam penjelasan ayat tersebut. Jadi bakhil akan mengiring seseorang ke dalam perbuatan maksiat. Nah, jadi sifat bakhil ini akan menggiring kita ke perbuatan maksiat. Seorang yang memiliki sifat bakhil tidak akan mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, dan ia akan membenci orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, berlaku secara umum bahwa masyarakat akan membenci orang-orang yang memiliki sifat bakhil, dan orang-orang yang bersifat bakhil pun cenderung untuk menggunakan hartanya kepada hal-hal yang tidak baik, seperti menumpuk-numpuk harta dan digunakan untuk bermaksiat. Nah, seperti itu. Abdurrahman bin Auf pernah berdoa saat beliau tawaf di Ka'bah dengan bacaan Allahumma kinni syuha nafsin, yang artinya, ya Allah, jagalah diriku dari kebakhilan. Dan doa yang dibaca tidak lebih dari itu. Maka seorang sahabat bertanya kepadanya, kenapa? Kemudian ia menjawab, sesungguhnya jika diriku terjaga dari kebakhilan, maka aku tidak akan mencuri, berzina, dan berbuat dosa lainnya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya apabila kita tidak ingin bermaksiat seperti
bermaksiat, mencuri dan lain sebagainya, perbuatan yang tidak baik, maka kita harus menjauhi sifat bakhil atau sifat kikir ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu orang-orang yang bakhil akan disiksa di neraka dengan hartanya. Nah, seperti itu. Orang-orang yang bakhil tidak hanya akan menderita di dunia saja, melainkan juga menderita di akhirat. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat bakhil atau kikir, karena kita akan mendapatkan sisaan di dunia dan di akhirat. Orang yang bakhil tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup. Selain itu, ia juga akan dijauhi oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat pun tidak suka dengan orang-orang yang bakhil. Nah, seperti itu. Orang-orang yang bakhil juga akan diacuhkan oleh masyarakat karena ia pun tidak peduli dengan keadaan masyarakat yang membutuhkan. Padahal ia memiliki harta yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, orang yang memiliki harta lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup, kemudian ia enggan untuk berzakat dan bersedekah, maka ia akan menanggung dosa besar. Nah, jadi apabila kita sudah memiliki harta yang cukup dan kita tidak mau bersedekah atau sedekah, maka kita akan menanggung dosa besar. Nah, jadi teman-teman, jadi adik-adik seperti itu. Sikap yang demikian merupakan sifat yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat seperti itu Allah sangat membenci. Jadi sifat-sifat seperti itu. Orang-orang yang menyangka bahwa bakhil akan menguntungkan mereka adalah pola pikir yang keliru. Bahkan yang akan terjadi adalah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala tetap akan memaksa. Nah, jadi Allah akan memaksa hartanya untuk keluar dengan cara yang bermacam-macam. Nah, Allah akan memaksa hartanya akan keluar dengan bermacam-macam cara yang seperti diberikan sakit, kebangkrutan, serakah, sikap serakah dan sebagainya. Dan di akhirat pun dia akan disiksa dengan harta yang disimpannya. Nah, selanjutnya sikap bakhil akan dapat menghapus keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keimanan kepada Allah dan sikap bakhil tidak akan pernah menyatu dalam diri manusia. Keduanya adalah sifat yang bertolak belakang ya. Jadi sifat bakhil dan keimanan itu bertolak belakang, tidak bisa menyatu. Nah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengajak jiwa untuk senang mengeluarkan harta di jalannya yang baik melalui zakat maupun infak. Orang yang berzakat atau berinfak menunjukkan ia yakin terhadap janji dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan memperdulikan keadaan di masyarakat dan di sekitarnya yang sedang mengalami kesulitan. Ketika ia diseru untuk menolong agama Allah, ia pun enggan untuk membantu. Saat saudaranya tertimpa musibah, ia pun tidak mau membantu. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk mengeluarkan hartanya di jalannya sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan ketika mereka enggan untuk mengeluarkan harta, berarti ia menolak kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, itu. Sikap bakhil merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu Jadi sifat bakhil ini merugikan diri kita dan orang lain. Oleh karena itu, harus berusaha agar kita terhindar dari sifat tersebut. Hendaknya kita lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang dermawan dan dibandingkan dengan orang-orang yang bakhil. Nah, kita sendiri lebih suka untuk berkumpul dengan orang-orang yang dermawan daripada orang yang bakhil, gitu. Di orang yang bakhil tidak mau menolong apabila kita kesusahan. Nah, seperti itu. Orang yang berada di sekitar kita turut serta dalam mempengaruhi kepribadian kita. Sikap bakhil harus kita jauhi dari keluarga dan masyarakat. Sikap bakhil akan merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkannya. Munculnya sikap egoisme, kesenjangan sosial, maraknya kejahatan yang akan terjadi. Kita bisa membaca ulang sejarah para sahabat Nabi yang rela mengorbankan. Nah, sahabat Nabi yang rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk agama sehingga bisa membentuk masyarakat yang unggul dan maju. Sebaliknya, orang yang bakhil seperti Qarun dan Firaun selain akan hancur. Selain itu, kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat bakhil. Nah, doanya
yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min bukhli wa a'udzubika min jubni wa a'udzubika min an uradda ilal arzalil umri wa a'udzubika minal fitnatid dunya wa adzabil qabri, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bakhil, aku berlindung kepadamu dari penakut, aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia yang terhina, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu tadi yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kurangnya itu murni dari Bapak, dan apabila ada lebihnya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada tutur kata dari Bapak yang tidak enak, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.